Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan materi tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu ada Angelin Verdi Rekala Eskodar, Alfa Abdul Basit, Josephine Diamanda, Muhammad Iqbal Pratama, Sandi Ahmad Zamif, Sekar Aniza Fitri, Surya Aji Bilyanto, dan Zaki Alfik Rohimat. A. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. 1. Pengertian produksi. Produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang-barang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda, atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dibedakan menjadi dua, yaitu A. Produksi barang, yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya. Contohnya seperti bahan makanan, spare part otomotif, alat-alat listrik, dan bahan baku mineral. B. Produksi jasa, yaitu kegiatan menambah faedah suatu benda tanpa mengubah bentuknya. Contohnya seperti dokter yang membuka praktek, pangkas rambut, jasa servis kendaraan, dan lain-lain. 2. Tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Berikut diantaranya faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi asli diantaranya terdiri atas 1. Tanah, 2. Air, 3. Sinar matahari, 4. Udara, 5. Barang tambang. B. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja labor merupakan faktor produksi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan faktor produksi lain. Di antaranya terdiri atas 1. Tenaga kerja menurut kualitas kerja terdiri dari tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik dan tidak terlatih. 2. Tenaga kerja menurut sifat kerja terdiri dari tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Modal dapat tergolong berdasarkan 1. Pembagian modal atas dasar sumber, modal sendiri dan modal asing. B. Pembagian modal atas dasar bentuk, modal kontrak. 3. Pembagian modal atas dasar pemilik. 4. Pembagian modal menurut sifat, modal tetap dan modal lancar. D. Faktor produksi keahlian. Dapat disimpulkan bahwa faktor produksi keahlian adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang untuk mengkoordinasikan dan mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. 4. Teori pelaku produsen. Produsen mencari keuntungan untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya melalui modal sedikit mungkin. B. Produsen menetapkan biaya produksi berdasarkan faktor input produksi tersebut. C. Produsen menghasilkan barang atau jasa sesuai kebutuhan konsumen serta sesuai tren atau hal yang sedang diminati masyarakat. 5. Biaya produksi. Untuk memperoleh pengukuran biaya yang beragam, berdasarkan pengelompokannya, biaya produksi dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan biaya total atau total cost. 6. Penerimaan. Penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Berdasarkan kepemilikan dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pemilik faktor produksi alam. 2. Pemilik faktor produksi tenaga kerja. 3. Pemilik faktor produksi modal.
Dan 4. Pemilik faktor produksi kewirausahaan. 7. Laba maksimum. Profit atau laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Pada tingkat produksi berapapun, setiap pengusaha pasti menginginkan jumlah penerima yang melebihi jumlah biaya untuk memproduksi output tersebut. Dari hasil analisa antara jumlah biaya dan penerimaan, perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi yang akan mendatangkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. 8. Distribusi sebagai kegiatan ekonomi. 1. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. 2. Pihak-pihak dalam distribusi. Berikut adalah orang atau badan lembaga yang terlibat. A. Agen. B. Maklar. C. Komisioner. D. Importir. E. Eksportir. F. Pedagang besar. G. Pedagang eceran. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi meliputi hal-hal berikut. A. Produk. B. Pasar. C. Produsen. D. Perantara. 4. Mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Mata rantai dibedakan atas mata rantai sangat panjang, agak panjang, pendek, dan sangat pendek atau langsung. C. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. 1. Pengertian konsumsi. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. 2. Tujuan kegiatan konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi adalah tujuan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup secara 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. A. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi konsumsi antara lain pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, dan ketersediaan barang dan jasa. B. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang mempengaruhi konsumsi antara lain 1. Jumlah tanggungan keluarga. 2. Tingkat pendidikan. 3. Tempat tinggal. Dan 4. Lingkungan sosial. D. Pelaku-pelaku ekonomi. 1. Rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Rumah tangga, keluarga, atau konsumen adalah pemilik dari semua faktor produksi. Pendapatan ini pun digunakan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. 2. Rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen sering disebut sebagai perusahaan, merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan pada masyarakat. 3. Pemerintah. Berdasarkan pada pasal 33 ayat 2 dan 33 UUD 1945, pemerintah harus bertindak sebagai pelaku ekonomi. Atas dasar itu pula pemerintah mendirikan badan usaha milik negara BUMN. 4. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri juga merupakan pelaku ekonomi yang harus diperhitungkan karena tanpa hubungan dengan masyarakat luar negeri, keadaan ekonomi akan semakin buruk. Peran pelaku ekonomi. 1. Peran konsumen, diantaranya sebagai pemakai barang dan jasa, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan ekonomi, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. 2. Peran produsen, diantaranya sebagai penghasil barang, pihak yang dapat meningkatkan produk domestik bruto, sebagai pemakai faktor produksi, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produksi, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa, membayar harga barang faktor produksi, melakukan kegiatan inovasi pada produksi. 3. Pemerintah, diantaranya
A. Membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. C. Membeli barang dan jasa untuk penyelenggaraan negara. 4. Masyarakat luar negeri. Di antaranya A. Tempat mengekspor barang dan jasa. B. Memberi pinjaman bagi rumah tangga produsen dan pemerintah. C. Tempat mengimpor barang dan jasa. D. Menampung tenaga kerja. Dan E. Memberi sumbangan ketika terjadi bencana alam. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.